Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Engkau yang mengetahui hidup kami. Engkau yang mengetahui pikiran-pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, segala yang kami alami dan segala yang kami hadapi. Kami berdoa memohon anugerah, agar firman-Mu sungguh berbicara kepada kami. Bukalah segala selubung dari kegelapan ya Tuhan, enyahkanlah kegelapan dari tengah-tengah kami, supaya sungguh Roh-Mu yang kudus akan membuka mata kami, supaya kami melihat uluran tangan Tuhan yang luar biasa, uluran tangan Tuhan yang panjang untuk kami, karena kasih-Mu kepada kami. Mari Tuhan berkatilah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan firman-Mu, kami menyerahkan hamba-Mu, kami menyerahkan diri kami semua. Engkaulah yang sungguh akan mencapai kami dengan kasih-Mu yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk semua ya. Mari kita lihat sebuah film singkat dulu sebelum kita akan membaca Alkitab. I had a vision. I saw a dark and stormy ocean. In that ocean, I thought I saw multitudes of poor human beings plunging and floating and shouting and shrieking, cursing and struggling and drowning. And out of this dark, angry ocean, I saw a mighty rock that rose up with its summit towering high above the stormy seas. And all round the base of the rock, I saw a vast platform. And on this platform, I saw with delight a number of the poor wretches continually climbing out of the angry ocean. And I saw that some of those who were already safe on the platform were fervently helping the poor creatures still in the angry waters to reach safety. But something puzzled me. Although they had all been rescued at one time or another from the ocean, nearly everyone seemed to have forgotten all about it. Anyway, the memory of its darkness and danger no longer troubled them. And what was equally strange and perplexing to me was that most of these people did not seem to have any care, that is, any agonizing care, about the poor perishing ones who were struggling and drowning right before their eyes. But then I saw something wonderful. I saw a great being from above come straight from his palace, right through the dark clouds. And he leapt right into the raging sea among the drowning people. And there I saw him toiling to rescue them, until the sweat of his great anguish ran down in blood. And he was continually crying to those already rescued, to those whom he had helped with his own bleeding hands, to come and help him in the painful and laborious task of saving the lost. But the strangest thing of all was that those on the platform to whom he called were so taken up with their trades and professions and money-saving and pleasures and families and community and gatherings and religions and arguments about it that they did not respond to the cry that came to them from this wonderful being who had himself by his Spirit gone down into the sea. And so the multitude went on struggling and shrieking and drowning in the darkness. And then I saw something that seemed stranger than anything that had happened before in this very strange vision. Those whom this wonderful being cried out to come and help him in his difficult task were always praying and crying to him to come to them. Some wanted him to come and stay with them and spend his time and strength in making them happier. Others wanted him to come and take away various doubts and misgivings they had concerning the truth of some letters which he had written them. Others wanted him to come and make them feel more secure on the rock, so secure that they would be totally sure they would never slip off again. They used to meet and get as close to the rock as they could, and looking towards the mainland where they thought the great being was, they would cry out, "Come to us, come and help us."
But all this time, he was down among the poor drowning creatures, crying to them in a hoarse voice, "Come to me, come and help me." And then I understood it all. It was plain enough. That sea was the ocean of life, the sea of real actual human existence. Those multitudes of people struggling in the stormy sea were the billions of sinners from every race, language, and nation. That great sheltering rock was Calvary, the place of the cross, and the people on it were those who had been rescued from sin and hell, and who professed to be followers of Jesus Christ. That mighty being who called to them from the tempest was the Son of God, the same yesterday, today, and forever, who is still struggling to save the dying multitudes about us from this terrible doom of damnation, and whose voice can be heard above the music and machinery and noise of life, calling on the rescued to come and help him save the world. My friends in Christ, you are rescued from the waters. You are on the rock. Jesus is in the dark sea, calling on you to come and help him. Will you go? Kita membuka Alkitab kita dari kitab Lukas. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-80. Lukas pasal 1, ayat yang ke-67 sampai 80 saya bacakan, demikian firman Tuhan. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingatkan akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, dan rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, supaya surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam di dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau ada di antara kita susah tidur gitu ya, bolak-balik gitu ya, ke kiri, ke kanan, lah medem-medem, ya enggak tidur-tidur. Saya rasa dia berharap cepatlah terang gitu ya. Iya. Dan kalau kita juga mati lampu gitu ya, kita berharap apa? Cepatlah terang. Iya. Kalau ada penjaga malam, jaga malam dia, kayak mana?
biarlah gelap saja terus? Enggak. Penjaga malam itu berharap, waduh sebentar lagi maunya terbitlah matahari supaya selesailah tugasku. Iya, kita akan melihat beberapa gambar. Mari silakan. Gambar pertama ini kita kenal semua. Ini gambar apa ini ya? Gambar manusia di Taman Eden. Kayak mana kira-kira ini? Siapa yang ngomong ini yang di tengah ini? Iya, ini iblis berbicara ya. Katanya apa kepada perempuan? Enggak apa-apa. Makan buah pohon yang dilarang Tuhan itu. Enggak akan mati kamu, enggak apa-apa. Bahkan tambah pintar. Kamu akan makan, matamu akan makin terang. Iya, ini kita ingat kisah ini semua ya. Nenek moyang kita makan apa yang dilarang oleh Tuhan. Nenek moyang kita Adam dan Hawa telah memakannya. Dan kita adalah keturunannya. Pada waktu itu dosa masih satu, yaitu melanggar firman Tuhan. Tuhan menyuruh jangan makan buah itu, tetapi mereka makan. Mari kita lihat gambaran dunia hari ini. Ini apa ini? Perang. Iya. Jadi di dalam perang, apa yang terjadi dalam perang? Adakah belas kasihan dalam perang? Adakah seorang yang berkata, ku kasihilah musuhku, ya, biarlah aku tertembak daripada dia yang ku tembak, gitu ya. Ada yang gitu? Enggak, saya rasa dalam perang kayak mana? Aku harus hidup. Orang itu yang harus mati. Iya. Inilah dunia yang ada hari ini. Kita mendengar berita-berita perang. Kita sedih mendengarnya. Ada orang-orang yang harus mengungsi, kadang ditolak oleh negara yang mereka tuju. Tidak ada tempat di negaranya, tidak ada tempat untuk bertahan hidup. Keluar dari negaranya, ditolak oleh bangsa lain. Kita baru-baru ini mendengar ada pengungsi yang diusir dari Aceh ya. Kita tahu itu. Iya, jadi hidup dalam perang itu bukan keadaan yang enak. Bukan keadaan yang akan mendatangkan sejahtera. Gambar berikutnya. Ini apa? Iya, ini kayaknya gempa bumi nih ya. Iya, sampai rumah-rumah rusak ya. Mobil-mobil ditimpa. Bagaimana dengan manusia? Di antaranya pasti ada yang terluka. Di antaranya ada yang mati juga. Iya, kadang-kadang kalau udah tertimbun di bawah bangunan yang berlantai sangat tinggi, lantai 6 atau lantai berapa gitu ya, mengoreknya pun sudah sulit. Bencana demi bencana. Lalu mungkin muncul pertanyaan, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan mengizinkan perang? Mengapa Tuhan mengizinkan bencana? Satu lagi gambar bencana yang semalam saya pilih. Ini apa ini? Banjir. Melanda rumah-rumah. Ya, saya baru pertama kali mengalami banjir waktu tinggal di Kuala di rumah kontrakan. Saya bangun tengah malam, turun dari tempat tidur. Rupanya sudah selutut airnya. Saya turun mau ke kamar mandi, sudah selutut. Saya nggak sadar bahwa air sudah sampai selutut. Seandainya saya tidak bangun, saya rasa tempat tidurnya iya akan sudah basah dan saya pun sudah akan basah. Jadi waktu itu pertama kali saya alami, soalnya lahir di Kabanjahe. Kabanjahe kan dataran tinggi, nggak ada banjir. Tapi di Kuala itu banjir. Iya, dan akhirnya apa yang terjadi? Saya teriak-teriak, air gitu. Seisi rumah bangun semua. Kami lari keluar mencari tempat tinggi. Saya gak ingat apa yang perlu diselamatkan.
Saya tidak ingat. Yang saya ingat, saya perlu diselamatkan. Karena apa? Saya nggak tahu berenang. Iya. Kalau berenang gaya batu aja. Tenggelam ke bawah. Jadi kami mencari tempat yang tinggi dan banyak ibu-ibu juga berlari ke tempat yang tinggi. Dan salah satu ibu memeluk bantal, merasa itu anaknya. Setelah sampai di atas baru dia sadari, itu bukan anaknya, itu apa? Bantal. Akhirnya dia apa? Teriak-teriak. Iya, anakku, katanya. Akhirnya adalah kawan kami dulu yang agak bisa berenang, dia berenang ke rumah ibu itu. Iya, syukurlah pintunya belum terbuka, anak itu masih di keranjangnya. Iya, terapung-apung, nggak tenggelam. Iya, dia dibawa oleh teman kami ini ke tempat di mana ibunya berada. Rupanya kalau sudah banjir, panik, nggak tahu lagi mana anak, mana bantal pun nggak bisa dibedakan lagi. Ya, inilah keadaan dunia. Dan ini penyebabnya siapa ya? Adakah yang mengatakan Tuhan yang menyebabkan semua malapetaka ini? Siapa yang menjadi penyebab malapetaka ini? Manusia. Tuhan sudah membuat sebuah pengaturan yang baik. Menata semuanya dengan baik. In order ya, dengan teratur dengan baik. Tapi manusia justru mau melakukan apa yang dia mau. Dan akhirnya melanggar apa yang menjadi tatanan yang Tuhan berikan. Bahwa manusia bukan Tuhan. Bahwa manusia tidak bisa bertindak menurut kehendaknya sendiri. Bahwa manusia bukan independen, terlepas dari Allah mau ngapain dia. Manusia diciptakan untuk dependen, untuk bergantung kepada Tuhan karena dia hanyalah ciptaan. Tapi sayang, bukan saja Adam dan Hawa, kita hari ini pun tidak senang diatur oleh Tuhan. Kita tidak ingin bergantung kepada Tuhan. Kita merasa hebat, kita merasa pintar. Kita merasa punya hikmat, kita merasa bisa, segalanya bisa. Ya, hikmat kita rasa lebih tinggi dari hikmat Tuhan. Dan lihatlah hidup kita hari ini. Bumi ini saja tidak lagi menjadi planet yang enak untuk ditempati. Lihatlah ya, baru-baru ini kita melihat apa yang terjadi di Langkat, banjir itu ya. Itu kenapa? Masa di sana enggak hujan tapi banjir? Banjirnya kiriman dari gunung. Karena apa? Karena paru-paru bumi telah dirusak dengan penebangan hutan. Ya, dengan menghabiskan menjual kayu. Rakyat merasa, oh aku beruntung ada kayu yang bisa kujual gratis. Ya, artinya dia tidak menanam tetapi dia bisa mendapat uang. Tapi dia tidak tahu akibatnya. Ya, paru-paru bumi ini, paru-paru Indonesia ini, paru-paru Sumatera Utara ini sudah ditebangi. Sehingga bukan saja di Samosir terjadi banjir, tapi di mana-mana terjadi banjir. Masih syukur Tuhan berjanji, aku tidak akan menghancurkan lagi seluruh dunia dengan air bah, kalau enggak habislah kita. Sekarang banjir terjadi hanya lokal saja, di daerah-daerah tertentu. Tapi itu pun tidak sedikit korban yang ada. Jangan salahkan Tuhan. Manusia yang serakah, manusia yang membelakangi Tuhan, manusia yang mau menjadi Allah, manusia yang mau mengatur dirinya sendiri. Itulah yang menjadi penyebab seluruh penderitaan mulai dari awal sampai Yesus nanti datang kedua kali. Mari kita lihat gambar berikutnya. Kalau keadaan alam tadi seperti itu, keadaan rohani seperti ini. Bukankah Allah yang harus disembah? Mengapa orang menyembah lembu emas? Mengapa orang menyembah patung-patung? Mengapa orang berkata kepada gunung dibata? Kepada orang mati juga begu jabu kalau dulu, sekarang dibata ijabu katanya. Saudara-saudara, ini ya bagaimana manusia tidak lagi mengenal Allah yang benar. Manusia berbuat sesuka hatinya. Gambar berikutnya. Ini apa ini? Ada yang terlibat di sini?
Hidup ini memang susah. Karena susah apa? Mari kita fly. Apa fly? Terbang ke alam yang tidak nyata. Maka apa yang terjadi? Orang pakai narkoba. Supaya apa? Supaya lupa. Lupa apa? Lupa sepi, lupa susah, lupa ditinggal suami, lupa berantem terus, ya. Lupa segalanya supaya lupa. Tapi berapa lama lupa? Cuma beberapa kejap saja. Setelah sadar kembali, realita nampak lagi. Apa yang terjadi? Ingat lagi semua, hampa lagi, sedih lagi, ya, pahit lagi, merasa sendirian lagi. Tak ada orang yang mengerti saya, gitu ya. Iya, kembali, semuanya kembali. Ini hanya pelampiasan sementara, tapi ini takkan menyelesaikan segala sesuatu. Gambar berikutnya. Ini apa ini? Ada yang kayak gini? Ada orang yang menikah tapi di otaknya orang lain? Iya, dia bersuami tapi suami orang yang dimimpikannya malam hari. Jangan-jangan ketika dia bersama pasangannya orang lain juga ingatnya. Orang yang dilihatnya di TV kali atau di internet, sama saja itu juga secara tidak langsung adalah perzinahan. Iya, dunia di mana kita hidup ini loh gampang-gampang ya kayak gini. Kenalan di WA, kenalan di Facebook, sebentar lagi sudah tidur bersama. Dunia macam apa? Dunia yang kita hidupi sekarang. Jadi mulai dari Adam sampai hari ini dosa berkembang terus, bertambah maju terus dosa. Dan itu semua merusakkan, bukan saja merusakkan bumi tadi sehingga suatu saat akan menjadi tidak cocok untuk didiami, tapi juga merusakkan kualitas manusia. Otak manusia sudah menjadi begitu rusaknya. Bukan saja tak mempercayai Tuhan tadi. Tuhan menciptakan keluarga, satu laki-laki, satu perempuan. Kita melihat di sini dua. Yang mana yang dua ini? Laki-laki dua, satu perempuan. Berarti ini poliandri ya. Iya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa ngerinya dunia di mana kita hidup. Gambar berikutnya. Ini apa pula ini? Ini siapa ini? Ini siapa? Anak Daniel. Kok menyebut nama Daniel? Kalau menunjuk itu nak, satu jarinya ke sana, tiga jarinya ke sini. Jadi jangan menilai orang lain. Menilai siapa? Aku. Ada yang aku di sini? Ada? Bapak-bapak ada? Ada juga. Mama-mama? Facebookan terus? Anak muda? Anak remaja? Siapapun akan digerogoti. Iblis memakai seluruh media yang ada untuk merusakkan manusia. Waktu iblis sangat terbatas karena itu dia sangat giat. Dan betapa bodohnya kita kalau kita merasa waktu kita masih sangat banyak. Iya, bodoh kita kalau kita rasa waktuku masih sangat banyak. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Siapa yang ngomong gitu? Iya, itu tahun berapa itu? Dan adakah orang yang hidup 1000 tahun? Mulai dari sejak dunia diciptakan. Orang yang paling tua itu umurnya 969 tahun. Siapa namanya? Metusalah, itu yang paling tua. Selain itu yang tertua Tuhan Yesus. Karena dia ada dari sejak kekekalan dan datang ke dalam dunia dan terus ada dan tetap akan ada sampai kekekalan. Kenapa ya Yesus mau melawat tempat-tempat yang kayak gini ya? Iya, gambar berikutnya. Iya, mengapa? Natal itu apa? Natal itu tadi ia melawat, itu yang dikatakan oleh
Zakaria tadi. Kita tahu siapa Zakaria ini kan? Zakaria ini seorang imam dan karena ketidakpercayaannya dia menjadi bisu sampai kegenapan daripada firman Tuhan. Genap firman Tuhan itu baru dia nggak bisu lagi. Jadi ketidakpercayaan ini membuat orang bisu, nggak ngomong. Ya, dan dialah di sini setelah anaknya itu lahir, kegenapan firman Tuhan itu terjadi, dia di sini berbicara. Dikatakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia berbicara. Dia menyanyi. Ya, ini sering disebut apa istilah yang sering disebut ini ya, Benedictus. Benedictus itu artinya adalah seperti pujian gitu ya. Ya, ucapan syukur kepada Allah. Dan yang herannya saya di sini Zakaria ini bukan memuji anaknya. Ini kan ada sesuatu yang apa di sini. Biasanya kan kita suka muji anak ya. Kayaknya anak kita lah yang paling cantik, paling keren, paling segala-galanya ya. Iya, kayaknya kalau kita pelihara babi pun mungkin babinya juga yang paling sehat, gendut gitu ya. Iya, kayaknya kita selalu membanggakan yang kita punya lah. Banggakan istri, banggakan suami, banggakan anak-anak. Tapi kok beda ya Zakaria ini. Dia tidak membanggakan anaknya. Dia pusat hidupnya adalah Tuhan. Maka tentang Tuhanlah ya pujian ini. Isinya tadi ayat yang ke-68, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Iya, jadi di sini dikatakan terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya. Jadi Natal itu Allah melawat umatnya. Dia datang dari surga. Dia datang dari tempat yang kekal. Dia melawat manusia. Dia melawat dunia yang hancur tadi. Dunia yang di dalamnya ada perang, pembunuhan, pengungsian, ya. Dunia yang di dalamnya tadi ada gempa, ada rumah-rumah hancur, ada ibu-ibu yang menangis, ada bapak-bapak yang kehilangan pekerjaan. Ya, dia melawat dunia yang sudah penuh dengan air tadi, ya, dunia yang menderita, dunia yang benar-benar mengalami kesukaran, dunia yang gelap karena tidak mengenal Allah, sehingga menyembah yang bukan Allah, bahkan ada yang menjadi ateis, tidak percaya Allah, dunia yang tidak bermoral, tidak ada aturan dari Allah yang mereka pegang. Baik aturan keluarga sudah lenyap, baik aturan-aturan yang lain tidak diperdulikan sama sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiap kali Natal nanti ingat ada Allah yang berkunjung ke dalam dunia. Itulah Natal. Natal bukan sekedar seorang bayi lahir dalam kandungan, dalam palungan, bukan. Natal adalah kunjungan dari sorga, lawatan dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga. Itulah Natal. Kemana dia datang? Ke bumi yang porak-poranda ini. Ya, ke tengah dunia yang kelam ini. Ke tengah segala kehancuran ini dia datang. Untuk apa dia datang? Ia membawa kelepasan bagi manusia. Jadi tujuan kedatangannya adalah untuk melepaskan manusia. Dari mana? Ayat yang ke-71. Melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Dari tangan semua orang yang membenci kita. Menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Dan mengingat perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham. Jadi kita melihat di sini bahwa
Ini sudah dijanjikan sangat lama. Dikatakan tadi dari keturunan Daud. Iya, Yesus harus lahir dari keturunan Raja Daud. Dia adalah raja. Keturunan raja adalah raja. Dan dia memang bukan saja karena dari keturunan Daud dia menjadi raja. Dia memang raja yang kekal dari sorga. Dia datang ke dalam dunia untuk melepaskan. Gambar berikutnya. Ini dia menjadi manusia. Lahir lewat seorang perawan bernama Maria. Tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Enggak masuk akal. Kok bisa ya Allah menjadi manusia? Mungkin banyak orang tidak mengerti ini. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang begitu besar menjadi manusia? Bagaimana itu mungkin? Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Bagi kitanya sulit, tapi bagi Allah tidak sulit. Saudara-saudara, di negara yang bermusim dingin, pernah seekor burung melihat makanan di balik kaca. Lalu dia ingin mematuk makanan itu. Tok, tok, tapi yang dipatuk apa? Kaca. Mungkin dia pikir itu salju, karena dia kan gak ada otak. Jadi tok, tok, datang yang punya rumah. Loh, kok di kaca itu burung itu mematuk? Maka dia keluar. Lalu dia menghamburkan remah-remah roti. Diharapkannya remah-remah roti itu dimakan oleh burung itu. Pindah burung itu ke remah roti. Tapi burungnya walaupun gak punya otak, konsentrasi. Jadi dia tok tetap mematuk kaca itu. Lalu dia berusaha lagi menarik perhatian burung ini dengan berbagai cara. Nyanyi dia supaya burungnya beralih. Tapi enggak beralih. Lalap ngetok-ngetok kaca. Baru dia berpikir, kayak mana cara aku membuat burung ini ngerti ya? Bahwa yang dipatoknya itu adalah kaca, nggak akan dapat makanan dia dengan ngetok kaca-kaca, mengetuk dengan paruhnya kaca yang tebal itu. Barulah dia di situ mengerti Allah menjadi manusia. Ngertilah dia. Seandainya aku jadi burung, bisa aku ngomong sama burung ini. Kan bisa aku bilang sama dia, teman, itu kaca. Kau nggak akan dapat makanan dari situ. Iya, tapi dia nggak bisa ngomong gitu karena dia nggak bisa jadi burung. Tapi disitulah terbuka pikirannya. Oh, mengapa ya Yesus datang dari sorga menjadi manusia? Supaya dia bisa berbicara kepada kita dalam bahasa kita, dalam bahasa yang bisa kita mengerti. Supaya akhirnya kita mengerti ada Allah yang mengasihi kita, ada Allah yang memperdulikan kita, ada Allah yang sungguh-sungguh mau menebus kita, Allah yang sungguh-sungguh mau melepaskan kita. Gambar yang berikutnya. Iya, inilah yang terjadi. Kasih Allah begitu besar. Siapakah kita sehingga ada seseorang yang layak mengasihi kita sedemikian? Kalau tadi dikatakan suamiku tidak mungkin mati untuk aku. Kalau ada yang berkata mertuaku tidak mungkin mati untuk aku. Ada yang berkata orang tuaku pun tidak mungkin mati untuk aku. Itu semua benar. Bahkan anak pun tidak mungkin mati untuk orang tua juga. Tetapi Yesus, mengapa? Dia mau memberikan nyawanya ganti kita. Siapakin kita? Kita tadi keturunan penyembah berhala. Kita tadi kotor, kita najis. Apakah saudara mau berkorban untuk orang yang kotor? Beberapa waktu yang lalu saya cerita ya tentang seseorang yang menipu. Saya harus mengambil keputusan antara mengampuni dia atau tetap mengingat bagaimana dia merugikan saya. Tapi saya mengambil keputusan untuk mengampuni dia. Apakah dia layak diampuni? Sebenarnya tidak. Tapi saya memutuskan untuk memberikan dia pengampunan supaya dengan jalan demikian
terbuka jalan anugerah untuk dia. Sehingga kalau dia sadar, dia bisa datang kepada Tuhan dan dia bisa diampuni. Saudara-saudara, pengorbanan Yesus di kayu salib membuka pintu anugerah bagi kita. Kalau dia tidak mati, kita tidak bisa menghampiri Allah yang kudus. Kalau dia tidak mati, kita tidak mungkin akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Di bumi pun tak mungkin bersama dengan dia. Immanuel tidak mungkin terjadi walaupun kita selalu mengucapkan God with you gitu ya. Tuhan besertamu. Ya, Immanuel. Gak ada Immanuel itu walaupun namanya Immanuel si Mangunsong. Tapi tidak ada Immanuel kalau Yesus tidak benar-benar datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk kita. Tuhan mengasihimu, itu benar, fakta. Dia mengasihi bukan sekedar kata-kata. Dia mengasihi dengan fakta, dengan bukti. Dan buktinya adalah nyawanya diserahkannya ganti kita. Bukankah kita yang berdosa? Bukankah kita layak untuk dimurkai? Bukankah kita layak untuk di bumi dihukum? Bukankah sebenarnya kita tidak boleh mengeluh ketika kita mengalami kesukaran, kalau kesukaran itu terjadi karena dosa kita? Tapi betapa kita tidak beres. Kita yang membuat kita sukar lalu kita menyalahkan, mengapa Tuhan? Bukan Tuhan yang menebang pohon kayu di Brastagi. Orang Karo yang menebangnya. Ya, tapi orang lain yang kebanjiran. Tapi adakah orang Karo bilang, Tuhan kami salah, kami tebang pohon-pohon ini sehingga air tidak lagi merembes ke dalam tanah. Tidak ada lagi penahan air sehingga ya banjir terjadi di tempat lain. Sadar enggak orang bahwa dia bisa menyebabkan kematian secara tidak langsung kepada orang lain di tempat yang jauh? Sadar atau tidak sadar? Saudara-saudara, kasihnya yang besar sudah terbukti. Maka jangan ada di antara kita nanti berkata, aku enggak dikasihi. Bisa saja mamamu, bapakmu tidak mengasihi engkau. Walaupun sebenarnya mungkin dia mengasihi tapi tidak menurut kasih yang engkau butuhkan. Tetapi Kristus, dia sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Supaya pintu anugerah terbuka. Sehingga pengampunan dosa-dosa itu bisa terjadi. Kita bisa disucikan dan kita bisa diselamatkan. Gambar berikutnya. Bersyukurlah bahwa dia tidak tinggal di kuburannya. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Maut dikalahkannya. Tidak ada kematian yang sanggup menahan Yesus dalam kuburan. Tidak ada kuasa maut yang dapat menahan dia. Tapi dia bangkit dari antara orang mati. Dan dengan demikian dia mengalahkan semua musuh. Dia mengalahkan iblis, dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan maut, hukuman. Semua tidak berlaku atas dia. Ya, semua dikalahkannya. Dan itulah sebabnya di dalam dia, ya, ketika dia melawat kita, surya kebenaran, matahari kebenaran yang telah terbit, yang telah datang dari surga. Kalau dia menyinari hidup kita akan berubah. Masih adakah gambar berikutnya? Inilah orang-orang yang mendengar tentang dia, yang akhirnya ya datang kepada Tuhan. Dia menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk dia, sehingga dia bisa sampai kepada pengampunan dosa. Inilah anugerah yang terbesar. Anugerah yang terbesar dalam Natal adalah surya kebenaran, ya, dari tempat yang maha tinggi menyinari
kehidupan kita yang hidup dalam kegelapan, menyinari ya kita yang hidup dalam naungan maut, bahkan membawa kita ke dalam jalan damai sejahtera. Sebelum kita menerima surya pagi, surya kebenaran ini, hidup kita akan tetap di dalam kegelapan. Hidup kita tetap dalam naungan maut, naungan celaka, naungan kematian, naungan hukuman. Tapi ketika Yesus sudah menerangi hidup kita, kita dibawa kepada pengampunan, kita dibawa kepada damai sejahtera, dan juga kita dibawa kepada hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Iya, saya tidak tahu apakah ini benar-benar ya kita butuhkan. Mari kita membaca sebentar kitab Maleaki sebelum kita akan lanjutkan. Maleaki pasal yang keempat. Mari kita lihat Maleaki pasal 4, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Maleaki 4. Sudah dapat? Maleaki itu sebelum Matius. Jadi dibuka Matius, mundur beberapa lembar, itulah Maleaki. Pasal 4 ayat 2 dan 3. Sama-sama kita baca, 1, 2, ya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak, seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ya, kita tahu konteks kitab Maleaki inilah ada orang yang berkata, sia-sianya beribadah pada Tuhan, sia-sianya bertobat, sia-sianya takut akan Tuhan. Dan Tuhan menjawab mereka, tidak sia-sia. Kalaupun hari ini belum kamu lihat hukuman yang pasti terhadap orang-orang yang menentang Allah, terhadap musuh-musuh Allah, tapi akan tiba waktunya Allah akan membalaskan kepada setiap orang. Ya, bagaimana dia menentang Allah, Allah akan melawannya, Allah akan menghukumnya. Tetapi bagimu yang beribadah, bagimu yang tadi datang kepada Tuhan dalam pertobatan, bagimu yang benar-benar ya merendahkan diri di hadapan Tuhan, bagimu muncul surya kebenaran yang menyembuhkan. Ini mengingatkan kita akan kitab Nabi Yesaya, bahwa dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Iya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari apa? Sembuh dari dosa, sembuh dari kegelapan, sembuh dari kepahitan, sembuh dari trauma, sembuh dari luka-luka yang kita sudah bawa dari sejak kita kecil. Saya pernah bercerita kepada kita bagaimana saya luka ketika kecil, ketika orang tua saya lebih mengasihi anaknya yang laki-laki daripada anaknya yang perempuan. Saya terluka sangat dalam dan luka itu menimbulkan kebencian. Saya tidak mengasihi orang tua saya sebelum bertobat. Saya membenci mereka. Saudara-saudara, saya tidak akan pernah sembuh kalau surya kebenaran, kalau Yesus tidak datang dari surga, kalau Natal tidak ada, kalau dia tidak memberikan nyawanya kepada saya tidak akan pernah sembuh. Tapi dia datang, dia benar-benar datang. Yesus yang lahir di kandang domba 2000 tahun lalu itu benar-benar Allah yang menjadi manusia. Dan dia menyelesaikan pekerjaannya.
yaitu mati di kayu salib ganti kita supaya saya sembuh. Mungkin yang diharapkan manusia adalah kesembuhan dari penyakit. Mungkin yang diharapkan oleh Israel dilepaskan dari Roma yang adalah musuh yang menjajah mereka. Tapi Tuhan mengerjakan lebih besar dari apa yang diharapkan oleh manusia. Kesembuhan fisik terbatas. Adanya kesembuhan, dan Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia menyembuhkan secara random. Tidak semua orang disembuhkan, tetapi ada yang disembuhkan sebagai contoh kehidupan yang akan datang di mana tidak ada lagi penyakit dan air mata. Iya, orang Roma mungkin berharap, orang Israel berharap dilepaskan dari jajahan Roma. Tapi apa yang terjadi? Yesus membebaskan mereka lebih dari kuasa Roma, yaitu kuasa iblis, kuasa kematian, kuasa maut. Itu bukankah lebih dari kuasa penjajahan dunia? Ketika manusia dimerdekakan dari kuasa dosa, ketika manusia dimerdekakan dari hukuman selama-lamanya, ketika manusia dimerdekakan dari kuasa iblis, sehingga iblis sebesar apapun tidak berkuasa lagi atas orang itu. Bukankah itu kelepasan yang terbesar? Itu kelepasan yang terbesar. Senang memang kalau kita berdoa orang sembuh gitu ya, senang. Tapi orang sembuh juga mati. Orang sehat juga akan mati. Gak ada bedanya orang sehat dengan orang sembuh. Dua-duanya mati. Mungkin kita ingin dilepaskan dari keadaan ekonomi. It's okay. Tapi kalaupun kaya mati juga. Mendapat hukuman juga. Miskin pun nasibnya sama. Makanya apa kata kita pengkhotbah, semua kulihat di bawah matahari kesia-siaan. Orang kaya juga mati. Orang miskin juga mati. Orang sehat juga mati, orang sakit juga mati, orang berpendidikan juga mati, orang yang sekolahnya SD juga mati. Gak ada bedanya di bawah matahari. Semua mati, yang membuat perbedaan hanya satu. Apakah Allah sudah mengerjakan kekekalan dalam hatinya? Apakah sudah terjadi pembaharuan dalam hatinya? Itu aja yang membedakannya. Apakah kamu sudah diampuni ataukah belum? Apakah pintu terbuka, pintu surga sudah terbuka ataukah pintu surga untukmu ditutup dan untuk orang lain dibuka? Mari kita merenungkan itu. Ia melawat. Inilah yang menjadi nyanyian syukur daripada Zakaria. Tuhan melawat, itulah yang paling penting baginya. Sehingga inilah yang dia syukuri. Allah melawat, Allah menebus. Sudah digenapi janji Tuhan kepada Daud. Sudah digenapi janji Tuhan kepada Abraham. Olehmu, oleh keturunan Abraham, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Yesuslah keturunan Abraham, di mana semua bangsa akan beroleh berkat di dalam dia. Berkat apa? Berkat pengampunan dosa, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Ini sudah dijanjikan kepada Abraham. Saya kalau membaca tentang Abraham teringat, bertahun-tahun pun janji itu genap. Tapi genapnya, walaupun menurut manusia berlambat-lambat, tapi sebenarnya semua pada waktu Allah. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapkan. Zakaria tidak percaya, makanya bisu. Akibat ketidakpercayaan ini bisu. Tapi ketika janji Tuhan kepadanya juga genap, bahwa engkau akan
ya mendapat seorang putra. Ketika putra itu lahir, mereka tanya sama dia namanya dengan bahasa isyarat. Siapa buat namanya? Orang-orang berpikir, biarlah namanya kayak nama bapaknya Zakaria, anaknya Zakaria juga lah. Tapi di akhirnya dia menulis, berilah dia nama Yohanes. Dan waktu dia menulis Yohanes, bahkan mengucapkan itu mungkin dalam hatinya, apa yang terjadi? Pada saat itu juga terlepaslah ya ikatan di dalam mulutnya yang membuat dia bisu. Ia bisa berkata-kata. Pusat hidupnya tadi bukan anaknya tapi Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus yang duluan dia ceritakan, baru kemudian dia ceritakan tentang anaknya. Maka ada nubuatan tentang anaknya itu ya, bahwa dia akan menjadi nabi. Pada ayat yang ke-76 dikatakan, engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Jadi kemudian dia menceritakan fungsi anaknya ini. Anaknya ini hanya membuka jalan untuk Yesus. Walaupun dia adalah nabi tertinggi dan nabi yang terakhir, tetapi dia hanyalah pembuka jalan. Tapi yang menjadi konsentrasinya adalah rahmat Tuhan sudah datang. Pengampunan dosa ada di dalam Tuhan Yesus. Ya. Dan orang-orang yang dalam gelap tadi tidak lagi nanti hidup dalam gelap, enggak lagi. Ya, orang-orang yang hidup di dalam naungan maut tidak lagi takut kepada kematian. Kematian menjadi untung, kematian bukan lagi hukuman. Kematian bagi orang berdosa adalah hukuman dan kutuk, tapi bagi orang percaya adalah jalan pindah untuk tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Dan siapa tadi yang benar-benar ya telah diterangi itu akan hidup dalam damai sejahtera. Sudah Natal kita? Sudah Natal ya? Sudah baru? Iya, saya sedih tiap Natal. Selamat hari Natal, selamat. Iya, selamatnya udah dinyanyikan. Tapikah orangnya sudah selamat atau belum? Iya. Mungkin kita sudah selamat dari ekonomi yang sekarat. Ada yang masih ekonominya juga sekarat. Mungkin kita sudah selamat dari apa? Dari depresi. Apakah kita sudah selamat dari mana? Dari sakit? Iya. Yang itu semua hanya sampai di sini. Ada satu selamat lagi yang kita perlu, yaitu diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari hukuman kekal sampai selama-lamanya. Ini sudah terjadi atau belum? Masing-masing harus menjawab ya. Jangan nanti kamu masih di bawah naungan maut, lurus tiap hari semakin dekat ke maut, semakin dekat ke maut. Dulu 10 kilometer ke maut, sekarang 9 kilometer, 7 kilometer, 6 kilometer, 2 kilometer, berapa kilometer lagi? Terakhir apa? Selesai. Kemana? Ke maut, ke neraka. Suara dari mimbar ini supaya kamu terkejut, supaya kamu berbalik dan melihat, kemana kinaku ini? Embang ke pelebe. Rupanya di depan ada jurang yang dalam. Apakah aku akan ke sana? Anak-anak, apakah engkau akan ke sana? Pemuda, apakah engkau ke sana? Orang-orang tua, lansia, apakah kau ke sana? Kemana kakimu sedang melangkah? Kemana kamu sedang melangkah? Di mananya hatimu melekat? Allah melawat kita. Allah datang dari surga menyinari dunia yang gelap.
Maka saya senang kalau mendengar berita dari medan perang. Ketika orang-orang terluka, ya mereka hampir mati. Mereka mengingat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di tengah luka itu dia berdoa. Dia berdoa kepada Allah yang telah memberikan anaknya yang tunggal. Orang itu menerima Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus dengan pengakuan yang jujur bahwa dia adalah orang berdosa. Dan Tuhan mengampuni dia sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saudara-saudara, medan perang tidak menghentikan orang masuk surga. Gempa bumi pun tidak menghentikan orang untuk masuk surga. Justru kadang di tengah penderitaanlah orang bisa terbuka hatinya, terbuka matanya kepada Tuhan. Banjir tidak membuat orang lari dari Tuhan, tapi banjir justru menjadi alat khotbah yang luar biasa. Akhirnya orang bertanya, kalau beginilah cuma kepanaan hidup, apa gunanya hidup? Kemana aku setelah mati? Banyak di antara orang yang mempertanyakan akan hal itu, akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus, mendengar tentang Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ya, saya datang kepada Tuhan juga bukan di tengah keadaan yang baik, di tengah keterpurukan, karena saya dulu selalu merasa putus asa, selalu mau bunuh diri, sudah mengambil kain panjang untuk menjerat leher sendiri. Tapi ada sebuah pertanyaan yang muncul, kemana aku kalau mati? Aku terpaksa menurunkan kain panjang itu, karena ada suara yang berkata, ada Allah. Carilah Dia. Itulah doa saya lahir. Kalau Engkau ada, nyatakanlah dirimu supaya saya datang kepadamu, mengabdi kepadamu selama saya hidup. Jauh sebelum hari pertobatan saya sudah berdoa demikian. Saya ingin mengabdi kepada Allah yang benar dan memberikan segala-galanya kepada Dia. Karena kalau Dia benar, ya saya mengabdi kepadanya, segala yang saya persembahkan tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Dan syukurlah Tuhan menyatakan diri, akhirnya saya mengenal Dia. Dan saya tidak pernah merencanakan untuk menjadi hamba Tuhan. Saya senang mengajar dari dulu. Saya senang mengajar bahasa Inggris. Ya, saya senang mengajar. Guru adalah hobi saya. Itu adalah cita-cita saya. Tapi mungkin doa yang pertama dulu itu, jauh sebelum hari pertobatan saya, mungkin dicatat oleh Tuhan. Karena dulu saya katakan, Tuhan nyatakanlah dirimu, aku mau menyembahmu, aku mau mengabdi kepadamu seumur hidupku. Iya, setelah bekerja saya dipanggil untuk meninggalkan pekerjaan. Ya, mungkin tidak mudah meninggalkan pekerjaan tetap, tapi ya Tuhan memanggil dan tidak ada yang terlalu besar untuk dipertahankan. Tidak ada. Karena apapun itu, anugerah yang Dia beri jauh lebih besar. Karena itu adalah nyawanya dan itu menyangkut nyawaku. Oleh karena Dia telah memberikan nyawanya, aku memberikan nyawaku juga kepada Dia. Aku memberikan hidupku dan aku mau dalam matiku pun supaya mulialah nama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ia melawat surya pagi dari tempat maha tinggi. Apakah kita berharap, terangilah aku Tuhan? Masih adakah hati kita yang gelap? Masih adakah hati kita yang dalam naungan maut? Masih adakah kaki kita
bukan ke jalan damai sejahtera, tapi ke jalan yang tidak membawa damai. Di jalan yang membawa kepada kehancuran. Kemanakah kaki kita melangkah? Mari datang dalam Natal ini, Yesus datang. Mari kita mengakhiri dengan membaca ayat yang terakhir, Yohanes pasal 1 ayat 19, sekaligus menjadi tema seluruh Natal kita pada tahun ini. Yohanes 1 ayat 9, bukan 19, 9. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sekali lagi, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Adakah kita mau mengganti kata setiap orang dengan menerangi hati saya? Kita baca sekali lagi. Terang yang sesungguhnya yang menerangi hati saya sedang datang ke dalam dunia. Adakah kita akan dilewatkan? Enggak ya. Setiap orang, asal ada orang di sini, terang itu datang untuk kamu. Supaya kamu diterangi, supaya kamu diampuni, supaya kamu diselamatkan. Iya. Kalau tadi kita mengingat film itu, di mana posisi kita ya? Adakah di antara kita masih dalam laut itu? Sedang menggapai-gapai. Tolong, tolong, tolong gitu ya. Atau adakah orang yang sudah mau mati tapi tetap tidak minta tolong? Dia tahu dia di dalam dosa. Dia tahu dia tidak bisa keluar. Tapi dia tidak berteriak kepada orang yang bisa menolongnya keluar. Adakah jeritan dalam hatimu? Tuhan, tolong aku. Terangilah hidupku yang gelap ini, selamatkanlah aku. Ataukah kita orang yang sudah di atas? Kita sibuk menyembah Tuhan, berdoa terus. Orang menjerit-jerit, tolonglah aku, gak dengar lagi. Aku mau lebih suci dan lebih suci. Mengurus itu terus, gak peduli lagi dengan teriakan orang yang bakal mati. Itukah yang kita lakukan? Ataukah kita sibuk, udah diselamatkan, pokoknya namaku sudah di surga. Wah, aku akan bermasyarakat. Aku akan menolong, aku akan, banyak yang kita lakukan. Tapi terhadap jiwa yang hilang itu kita tidak peduli. Yang mana kita? Di bawah, di atas tapi tidak peduli? Atau kita seperti orang yang melemparkan tali itu, menarik orang untuk ke atas. Mungkin hanya bisa tarik satu, gak apa-apa, satu dulu, ya. Udah keluar satu, ya kalau masih ada lagi tarik lagi. Masa sampai kita mati gak ada bawa satu orang pun ke surga? Kayak mana itu? Entah, jangan-jangan kan masih di bawah. Maka gak ada hati kepada orang lain. Sibuk dengan kerjaan, sibuk kegiatan kemasyarakatan. Anak sekolah sibuk dengan sekolah, gak peduli anak teman-temannya masuk kepada kebinasaan. Sibuk dengan kerja, sibuk. Iya. Itu sajakah bagian kita di bawah matahari? Saudara-saudara, mari ya kita renungkan. Kalau masih di dalam air, di dalam gelap, keluarlah dari sana. Kalau sudah di luar, bawalah orang untuk keluar lebih banyak lagi. Amin. Mari kita bernyanyi satu lagu, Sekarang Malam Telah Lalu. Lagu yang terakhir tadi. Sekarang malam telah lalu dan diganti siang terang. Lenyaplah semua takutku, hatiku merah.
betapa indahnya. Dahulu batinku gelap, tapi Tuhan berikan terang. Sekarang aku rasa senang, hatiku merasa senang. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal. Ku jadi milik Tuhanku, hai betapa indahnya. Kuasa Allah Tuhanku yang memberi kemenangan. Ya darah Yesus Tuhanku yang memberi kesucian. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal. Ku jadi milik Tuhanku, hai betapa indahnya. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Zakaria bukan berpusat kepada anaknya, tapi berpusat kepada anak Allah. Dan bersyukur oleh karena anak Allah Yesus datang dari sorga, mati di kayu salib, memberikan pengampunan, memberikan hidup yang baru, memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Kiranya Roh-Mu Tuhan berbicara kepada kami. Kiranya Engkau menyinari jiwa kami, menyinari hati kami yang gelap, menyinari kaki kami yang berjalan menuju kepada kebinasaan, menyinari kami yang hidup dalam naungan maut, yang sedang mengintip, yang sedang menghancurkan hidup kami. Kiranya turunlah anugerah Tuhan dalam Natal ini, sehingga kami melihat uluran tangan Tuhan yang luar biasa, bagaimana Yesus sendiri diberikan untuk kami. Kami berdoa supaya tiap hati, Tuhan, Engkaulah yang berbicara. Engkaulah yang mengenyahkan kegelapan dari hidup kami. Engkaulah mengenyahkan dosa ketidakpercayaan. Engkaulah yang menyembuhkan begitu banyak luka dalam hidup kami ini ya Tuhan. Mungkin yang sudah kami bawa dari sejak kami kecil, terus sampai kami dewasa. Bahkan luka-luka ketika kami masuk menjadi dewasa. Bahkan ketika telah masuk ke dalam rumah nikah. Luka-luka ketika telah berusia lanjut. Ada banyak luka dalam hidup kami ya Tuhan. Tapi Engkaulah Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan kami oleh bilur-bilur-Mu. Engkau bisa menyembuhkan kepahitan kami. Engkau menyembuhkan kemarahan kami, kegeraman kami. Engkau menyembuhkan kesedihan kami Tuhan. Engkau menyembuhkan kami yang merasa kekurangan kasih. Kami berdoa supaya benar-benar surya pagi, surya kebenaran itu akan menyembuhkan kami lagi pada pagi menjelang siang hari ini. Supaya kami boleh pulang dalam keadaan yang sembuh, dalam keadaan damai sejahtera, dalam keadaan diampuni, dalam keadaan beroleh hidup yang kekal, hidup yang baru di dalam Tuhan. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong. Lihatlah setiap hati, dengarlah setiap seruan jeritan, ya Tuhan. Engkau datang untuk menyembuhkan.
Engkau datang untuk mengampuni. Engkau datang untuk melepaskan. Biarlah setiap orang yang membuka hatinya kepada Tuhan pada siang hari ini akan mengalami apa yang diimani oleh Zakaria ini, apa yang juga dialaminya dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita pada siang hari ini sungguh-sungguh membuka hati, sungguh-sungguh mau disembuhkan dari luka-luka batin itu, mau dilepaskan dari kuasa dosa, kuasa kegelapan itu, untuk hidup tanpa takut beribadah kepada Tuhan. Karena tidak ada lagi tuduhan hati nurani, tidak ada lagi kegelapan bisa berkuasa, tidak ada lagi kuasa dosa bisa berkuasa. Adakah yang pada siang hari ini sungguh belum pernah menerima Yesus, baru di siang ini membuka hati untuk menerima Yesus? Adakah yang demikian? Kalau ada silahkan angkat tangannya sebelum kita tutup ibadah ini dengan doa. Tinggi-tinggi, jangan lihat kiri dan ke kanan. Adakah yang siang ini sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya? Adakah lagi tinggi-tinggi? Lebih tinggi lagi tangannya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk beberapa tangan yang terangkat ke surga pada siang hari ini. Biarlah keputusan yang mereka ambil benar-benar dimeteraikan oleh Roh Kudus. Mereka akan menyelesaikan dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Dan Engkaulah Allah yang menerangi hidup mereka. Engkau sendiri Tuhan yang sungguh-sungguh membersihkan. Engkau sendiri yang mengampuni. Engkau sendiri yang akan menyertai mereka mulai hari ini sampai seterusnya. Silahkan turunkan tangannya. Satu pertanyaan lagi pada siang hari ini. Kalau saudara sudah dikeluarkan dari naungan kegelapan, saudara sudah dikeluarkan dari samudra dosa, samudra hukuman itu. Adakah saudara peduli dengan orang lain? Adakah saudara punya kerinduan, selama aku hidup ini maunya adalah orang lain yang mendengar Injil lewat hidupku, bahkan diselamatkan lewat hidupku? Adakah di antara kita yang inilah yang Tuhan berbicara pada siang ini, supaya hati kita benar-benar bergumul, supaya orang lain bisa sampai kepada keselamatan, dan kita memberi diri kita, waktu kita untuk melayani mereka, tenaga kita, segala daya yang ada untuk melayani. Kalau ada yang demikian juga dipersilahkan angkat tangannya. Tinggi-tinggi, jangan lihat kiri kanan. Siapa yang mau membawa orang kepada keselamatan? Masihkah ada lagi? Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini. Sama seperti kami, begitu juga mereka sudah mengalami kasih Tuhan. Dan hari ini mereka punya komitmen untuk tidak lagi hidup bagi diri, tetapi bergumul untuk orang-orang yang akan binasa, orang-orang yang akan dipancung, orang-orang yang akan dibuang kepada penghukuman selama-lamanya. Kiranya Engkau juga meneguhkan keputusan ini, dan biarlah Roh Tuhan bekerja, memberikan mereka kekuatan, memberikan hikmat, memberikan jalan yang terbuka, memberi mulut yang bisa berbicara, memberi juga keberanian dari Roh Kudus, memberi perkataan-Mu juga, supaya lewat hidup mereka ada orang lain akan menjadi percaya, akan pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Terima kasih Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami ini. Turunkan tangannya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk seluruh Natal ini. Kami menyerahkan semua kami ke dalam tangan-Mu. Hati kami tetap rindu kalau masih ada yang akan binasa dari tengah-tengah kami. Supaya Roh-Mu lah yang terus bekerja
meyakinkan mereka. Dan kami berdoa supaya Roh Allah memberikan mereka kepekaan, supaya mereka sadar karena tidak selama-lamanya ada waktu. Akan ada waktunya sudah habis. Kami berdoa supaya janganlah waktu mereka habis. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau melawat kami sesuai dengan keadaan kami. Kiranya Engkau menerangi kami entah pergumulan apapun yang sedang kami hadapi. Supaya semua mata kami tertuju kepada Tuhan. Dan Engkaulah Allah yang memberikan kepada kami pertolongan demi pertolongan sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Natal ini. Jemaat, kembalilah dalam kehidupan-Mu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari